murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas Lida dekat Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang terus mendengarkan dan setia kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, melalui pembacaan firman Tuhan ini saya beri tema menjadi saluran berkat bagi orang lain. Bapak Ibu, saya bertanya, mengapa Puyang bagian bawah ini membuat bak yang tinggi? Apa namanya? Bak yang kemudian lantai yang kedua. Mengapa Bapak Ibu membuat jeding seperti itu? Saya kira karena air itu belum sampai ke rumah masing-masing. Betul kira-kira? Saya yakin airnya, sumbernya sudah ada. Mungkin yang paling atas sudah ada di sana, tapi yang paling bawah di sini barangkali belum sampai ke rumah-rumah. Mengapa harus sampai ke rumah? Meskipun sudah ada sumbernya, tapi kalau sumber itu tidak dialirkan, kita tidak membeli pipa pralon disalurkan ke rumah-rumah, atau barangkali hanya sampai di situ, maka air itu tidak ada manfaatnya dan tidak berguna sama sekali. Maka masyarakat Puyang berbondong-bondong bekerja sama membuat jeding, membuat bak yang tinggi supaya air dari atas ke bawah mengalir dengan cepat sampai ke rumah-rumah. Nah, di situ ada kerjasama antara Bapak Ibu yang membuat bak itu. Saya tidak tahu apakah bak itu bantuan dari pemerintah atau swadaya mandiri di Puyang. Tetapi yang terlebih penting adalah bahwa air itu sampai ke rumah masing-masing. Untuk sampai ke rumah masing-masing itu dibutuhkan kerjasama, saling melayani, saling kerja bakti supaya air itu sampai di rumah dan semua orang dapat mendapatkan air dengan mudah
ketika mau mencuci piring, keran tinggal buka, air sudah mengalir. Ketika mencuci pakaian, ketika mandi, maka air sudah tinggal menghidupkan keran, itu saja. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita membaca Kisah Rasul pasal 9 tadi adalah sebuah peristiwa. Kita tidak hanya mengingat bahwa Dorcas atau Tabita yang mempunyai penyakit, dia seorang pekerja membatik. Semua pesanan orang-orang Yope senang, dan janda-janda temannya merasa sangat senang karena Dorcas semasa hidupnya itu menjadi berkat bagi janda-janda terutama, tapi juga bagi khalayak ramai yang menggunakan karyanya, pakaiannya, roknya, bajunya, celananya. Semua menganggap bahwa Dorcas atau Tabita ini sudah berjasa. Tetapi waktu itu ia sakit, kemudian mati. Nah, ini kita dapat melihat orang-orang, teman-temannya yang janda-janda kemudian datang menangis karena temannya yang sangat memberkati hidupnya, yang sangat menjadi berkat, sangat berkat bagi sekelilingnya, telah mati. Artinya bahwa semua orang yang melihat merasa sedih, berkabung, mungkin di dalam hatinya berpikir, siapa lagi nanti gantinya Dorcas atau Tabita ini yang bisa menolong kita, membuatkan pakaian dan sebagainya. Seakan tidak ada harapan lagi di sana. Nah, saat itu murid-murid Tuhan Yesus bersama dengan orang-orang banyak ada di situ. Lalu mendengar, murid-murid itu mendengar bahwa Petrus ada di Yope. Nah, Petrus ada di Lydia. Di Lida itu dekat dengan Yope. Nah, karena peristiwanya itu di Yope dan mendengar Petrus ada di Lida yang sangat dekat, maka diutuslah 2 orang. Ayo, kamu pergi ke Lida sana. Karena mereka sudah mendengar kalau Petrus Rasul Tuhan ada di sana. Lalu Bapak Ibu, Petrus segera datang dan melihat apa yang sedang terjadi di Yope. Dan benar, mayat Dorcas atau Tabita sudah ditempatkan di wal atas, sudah dimandikan, dan benar-benar ini menurut medis sudah dinyatakan mati. Nah, tradisi orang pada waktu itu, kalau orang tidak bernafas berapa jam, itu ya sudah, itu artinya sudah mati. Jadi ketika Petrus datang, benar-benar melihat situ sudah ada jenazah yang namanya Dorcas. Tapi kemudian Petrus naik ke atas, semua orang yang berada di sana, silakan pergi dulu, keluar dulu, saya akan berdoa. Nah, Petrus mulai berdoa berlutut dan hanya satu kalimat, hai Tabita, bangkitlah. Dorcas, hiduplah. Dan saat itu Dorcas mulai membuka matanya. Dan ketika melihat bahwa itu Petrus, ternyata Dorcas sudah pernah mengenal Petrus, karena ini bersama-sama menjadi murid Tuhan. Lalu ia duduk dan Petrus memegang tangannya supaya dapat berdiri dan untuk melihat semua apa yang terjadi. Dan pada akhirnya Tabita Dorcas dibangkitkan dari kematian. Dan apa yang terjadi? Dampak dari mujizat itu, banyak orang di Yope kemudian menjadi percaya kepada Tuhan. Di Yope yang tadinya menolak Tuhan, yang tadinya tidak percaya akan Kristus yang sudah dibangkitkan, lalu mereka sadar
mereka mulai percaya satu orang, dua orang,